Baik, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilah, wabil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab tafsir ayat-ayat ahkam, tafsir ayatil ahkam minal Qur'an, halaman 85 di buku saya, tentang nasakh dalam Al-Quran. Nasakh itu ayat-ayat yang dihapus. Jadi di dalam Al-Quran itu, dalam ulumul Quran itu ada istilah nasikh mansukh. Nasikh itu ayat yang menghapus, mansukh ayat yang dihapus. Ada yang dihapus ayatnya, jadi enggak pernah turun tapi tidak tercantum dalam mushaf yang ada sekarang. Tapi nanti terdata dalam hadis, itu ada dalam hadis. Namanya mansukh tilawah namanya. Mansukh tilawah itu ayat yang pernah turun tapi tidak tercantum dalam mushaf yang ada sekarang ini karena sudah diganti dengan ayat yang lain oleh Allah. Tapi dia tercantum dalam hadis. Kalau di ulumul Quran namanya mansukh tilawah namanya. Ada mansukh hukum. Jadi yang dihapus hukumnya. Nah, yang dihapus hukumnya maka teksnya masih tercantum dalam 30 juz itu, ya, ada dalam mushaf yang kita pegang itu. Namun kandungan hukumnya sudah dihapus. Pengertian dihapus itu bisa dalam pengertian betul-betul dihapus, artinya udah nggak berlaku lagi. Tapi bisa juga dalam pengertian dihapus di situ masih bisa berlaku kalau konteksnya cocok dengan ayat pada saat ayat itu turun. Contoh gini misalnya, kan ada ayat dalam Al-Quran itu al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wasiat itu boleh untuk
kedua orang tua dan karib kerabat. Setelah itu turun surah An-Nisa ayat 1. Ayat 11 dan 12. Setelah ayat 11 tentang waris. Nah, sejak itu Nabi terus bersabda, sejak turun An-Nisa itu kata Nabi, bagi ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat harta, maksudnya enggak boleh mendapatkan wasiat harta. Maka orang tua tidak berhak mendapat wasiat dari anaknya. Kenapa? Karena orang tua berhak mendapatkan waris. Nah, anak tidak berhak mendapatkan wasiat dari orang tua karena dia berhak mendapatkan waris. Tapi ada ahli waris itu yang ada kemungkinan nggak dapat bagian waris, terhalang. Misalnya saudara mayit. Saudaranya mayit itu bisa tidak mendapatkan waris kalau si mayit punya anak laki-laki. Nah, karena dia terhalang, maka wasiat boleh pada dia. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bagian warisan walaupun dia ahli waris. Contoh, saya punya jamaah itu punya adik perempuan yang menurut dia miskin. Nah, dia membuat wasiat untuk adik perempuannya itu. Boleh. Kenapa? Karena jamaah saya itu punya anak laki-laki. Sehingga kalau dia punya anak laki-laki, saudara kandungnya tidak mendapat bagian waris. Maka dia berhak mendapatkan wasiat karena tidak mendapatkan waris itu. Nah, jadi yang dihapus hukumnya itu masih mungkin bisa berlaku. Walaupun bisa juga dihapus dalam pengertian sudah dihapus total misalnya. Tapi seringnya sih masih mungkin berlaku. Tapi yang secara umum dia tidak berlaku, tapi masih mungkin untuk berlaku asalkan konteksnya sesuai, itu seperti itu. Sesuai dengan sebab turunnya ayat tersebut atau konteks turunnya ayat tersebut gitu. Itu secara umum dulu. Jadi saya ulang, kalau ada istilah ayat sudah dihapus itu belum tentu maksudnya sudah tidak berlaku sama sekali. Jadi bisa dalam pengertian ya masih berlaku. Contoh yang sudah tidak berlaku lagi itu misalnya itu ayat tentang intubdu au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang kamu tampakkan maupun yang kamu sembunyikan semuanya kan dihisab oleh Allah. Itu sahabat kan nangis itu. Datang sama Nabi, ya Rasulullah, kalau semuanya dihisab celaka kita. Kenapa? Kalau sikap kita mungkin bisa kendalikan, tapi kalau hati susah dikendalikan. Bayangkan Anda ngaji gini dalam hati geremeng sama saya. Oh, misalnya. misalnya. Hanya gara-gara kalau dia datang saya bilang pengajian sudah selesai kita tutup. Misalnya. Nah, ini misalnya. Oh, bayangkan kan padahal otak kita ini kan berisik. Hati kita ini berisik, bahkan ada yang mengatakan otak monyet. Saya coba jangan mikir pisang. Malah keluar pisang. Enggak. Bu, spagettinya enak loh ini. Bu Ira spagettinya enak. Saya itu pas di Tantir Bimbel itu disuguhi spaghetti kan. Dalam hati saya, iya spaghetti kata saya. Saya itu kan kalau makan spaghetti itu nguat no itu. Wah, di Bu Ira beda spagettinya. Enak ngomong daging 1 kilo di balik. Aduh, kok ngomong makanan ini. Sampai mana tadi? Iya, nangis. Akhirnya nangis sahabat itu kan. Aduh, kalau berisiknya kebayang nggak kan kita susah dengan perasaan ini kan yang mungkin berkecamuk kan yang mikir apalagi pikiran ini. Kita baca berita di medsos saja komentarnya macam-macam, di sini kan nggak ngomong sih, cuma sini ramai banget ramai banget. Kata sahabat, ya Allah ya Rasulullah, kalau ini dihisab celaka kita. Nangis sahabat itu. Kata Nabi, apa kalian, ini ada dalam sababun nuzulnya, apa kalian mau seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami durhakai. Kata Nabi pada sahabat, sudah katakan saja sami'na wa ata'na. Akhirnya pun ya Rasulullah, sudah terserah maunya Allah deh, sami'na wa ata'na. Akhirnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Sejak itu apa yang kita tidak mampu kendalikan, apa yang kita tidak mampu kendalikan baik pikiran maupun hati, itu tidak ada hisabnya.
Bahkan sudah Allah ampuni sejak sebelum kita berbuat, karena masuk dalam kategori yang kita tidak mampu mengendalikan tadi itu. Makanya unek-unek dalam hati itu kalau dalam Islam prinsipnya ya itu belum dihisab, belum ada catatan dosanya. Kalau pahala ada catatan, kalau dosa tidak. Namun ya tadi itu jangan disimpan lama-lama juga. Nanti takutnya mengotori hati itu aja. Tetap kita harus berusaha untuk membersihkannya. Ketika kita ada unek-unek yang nggak baik tentang saudara kita sama muslim, terus tetap kita berusaha menghilangkannya. Namun secara umum tidak ada catatannya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya yang tadi ayat intubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah dihapus dengan ayat Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu di akhir surah Al-Baqarah semua itu. Nah, termasuk juga misalnya di surah Al-Waqiah itu ada, walaupun sebenarnya ini bukan nasih mansuh sebenarnya, tapi secara teks nampak seperti nasih mansuh. Di Al-Waqiah itu ada ayat yang bunyinya gini, "Tsullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin." Sebagian besar orang terdahulu masuk surga, sebagian kecil orang belakangan masuk neraka, masuk surga. Itu sahabat nangis itu. Ya Rasulullah, orang dulu banyak yang masuk surga, kenapa orang belakangan sedikit yang masuk surga? Iya, no? Kita orang belakangan kan kita ini. Nangis itu sahabat itu. Lagi-lagi aukamakal, seingat saya dalam sahabat nuzul itu Nabi juga bersabda, sudahlah, katakan samina wa ta'na aja kalau sama Allah. Akhirnya turun ayat berikutnya itu, sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Jadi orang dulu banyak yang masuk surga, orang belakangan juga banyak yang masuk surga. Sahabat tertawa senyum. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita cermati itu enggak nasih mansuh juga sebenarnya. Walaupun ada yang mengatakan itu nasih mansuh. Yang pertama itu misalnya berkaitan dengan dulu orang itu kan itu bicara persen. Yang pertama itu bicara jumlah cacah per orangnya. Ayat yang kedua itu bicara tentang persentase sebenarnya. Jadi ini loh, kalau cacah orangnya, orang dulu itu kan tentang waktu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, itu kan orangnya bawahnya itu. Orangnya bawahnya, umure dawa-dawa, manaan pisan. Dari orang dulu kan gitu. Lah orang dulu kan enggak ada hiburannya bikin anak itu. Makanya terus kalau sekarang hiburannya kan banyak, Bu, nge-mall apa macam-macam. Kayak gini, orang dulu itu sudah umurnya ribuan tahun, panjang-panjang. Udah gitu manaan loh. Jadi enggak usah jauh-jauh, generasi bapak kita aja lah. Itu anaknya berapa aja kan itu. Generasi bapak kita loh, itu kan anak bapak kita ada anak nomor 10, ada anak nomor 12 kadang. Sampai ada jamaah saya itu motornya tulisannya Kedubes. Saya pikir kerja di Kedubes, ternyata keluarga 12. Anaknya 12 ternyata itu. Jadi orang dulu itu wis umure dawa-dawa, anake akeh-akeh, buahnya akih-akih. Jadi buahnya anaknya dulu itu. Makanya orang dulu itu secara cacah jiwanya lebih banyak yang masuk surga daripada orang belakangan. Orang belakangan itu enggak lebih banyak ternyata dibanding orang dulu. Wis umure pendek-pendek, anake diincrit-incrit. Orang belakangan ini malah banyak yang enggak punya anak. Gara-gara wis wedi ngono macam-macam. Orang Jepang aja katanya sudah mulai kekurangan penduduk. Gara-gara banyak anak-anak muda Jepang yang bukan hanya enggak mau nikah, bahkan mereka kalau kawin mereka mau, tapi nikah mungkin enggak semuanya mau nikah dan tidak semua mau punya anak. Itu sampai TK-nya sana sepi katanya. Gara-gara wis gak paten duwe anak wong kono aja. Nah, singkat cerita makanya sedikit secara cacat, tapi kalau secara persentase orang dulu sama orang belakangan banyak, sama-sama banyaknya yang masuk surga. Jadi ayat pertama bicara cacah perseorangannya, terus cacah jiwanya itu, sementara kalau yang kedua bicara persentasenya. Jadi orang dulu banyak yang masuk surga, orang belakangan juga banyak yang masuk surga. Allahu Akbar. Nasah dalam Al-Quran. Allah subhanahu. Terus saya teruskan belum saya masuk ke pembahasannya, insyaallah. Nasih mansuh itu artinya dalil yang menghapus, dan dalil yang dihapus itu hanya berlaku untuk dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya ulang ya.
nasikh mansukh, dalil yang menghapus dan dalil yang dihapus itu hanya berlaku untuk dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tunggu dulu saya terangkan. Kan kalau kita bicara al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i itu secara umum dibagi dua. Saya ulang ya, kalau kita bicara al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i itu ada dua. Yang pertama nakli, Quran Sunnah, sumbernya wahyu, nakli namanya. Yang kedua akli, akli itu ijtihad, akal ijtihad. Saya ulang, yang pertama apa? Nakli. Nakli itu apa? Wahyu. Wahyu itu berarti Quran dan Sunnah. Yang kedua akli, ijtihad. Itu dalil syar'i itu. Al-adillah asy-syar'iyyah atau lebih tepatnya mashadirul ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Itu dibagi dua. Ada nakli, ada akli. Nakli itu wahyu, kalau akli itu akal ijtihad. Baik. Kalau ijtihad banyak, ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada satu dari, ada syar'u man qablana, ada macam-macam. Singkat kata, singkat cerita, semua itu namanya al-adillah asy-syar'iyyah atau mashadirul ahkam, sumber-sumber hukum Islam atau dalil-dalil syar'i tadi itu. Nah, untuk yang ijtihad itu tidak berlaku nasikh mansukh. Untuk yang ijtihad itu tidak berlaku nasikh mansukh. Jadi nggak ada istilah pendapat ulama ini dihapus oleh pendapat ulama ini, itu nggak ada. Maka ada kaidah dalam hal ini, al-ijtihadu la yunqaddu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dihapus oleh ijtihad yang lainnya. Makanya madhab Hanafi itu masih eksis sampai sekarang, walaupun setelahnya ada madhab Maliki. Madhab Maliki itu tetap eksis walaupun setelahnya itu ada madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i masih eksis sampai sekarang walaupun setelahnya ada madhab Hambali. Jadi antar madhab ini tidak saling menghapus. Nah, kenapa? Karena ijtihad itu tidak bisa dihapus oleh ijtihad yang lainnya. Maka pendapat saya hari ini tidak bisa dihapus dengan pendapatnya Ustadz Ibad besok. Seandainya ada perbedaan pada kasus yang sama. Sebagaimana pendapatnya Ustadz Ibad tidak bisa saya hapus dengan pendapat saya. Kenapa? Karena masing-masing punya argumentasinya masih sendiri-sendiri. Nah, itulah kenapa apa yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi misalnya itu tidak menjadi batal hanya karena setelahnya ada ulama yang mendhaifkannya misalnya. Kayak saya pernah baca dalam kitab Fikih Sunnah saya Sabik, beliau mengutip riwayat At-Tirmidzi yang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW pada saat lahirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma itu mengadani telinga kanannya dan mengqomai telinga kirinya. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih. Kata Imam At-Tirmidzi. Tapi ada ulama belakangan yang mengatakan dhaif. Ada ulama belakangan yang mengatakan maudhu', palsu misalnya. Maka pernyataan Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadis itu sahih itu tidak menjadi batal. Hanya gara-gara setelahnya ada yang mengatakan hadisnya dhaif, hanya gara-gara setelahnya ada yang mengatakan hadisnya maudhu', palsu misalnya. Tidak menjadi batal, tetap. Jadi saat ini saya berpegang pada pendapat Imam At-Tirmidzi, maka tidak ada masalah. Dan kalau Anda pegang yang lain silakan saja, tidak ada masalah. Tinggal kita pilih saja. Nah, saya termasuk pilih yang mensahihkan, jadi saya mengamalkan. Jadi tidak ada masalah. Itu seperti itu. Jangan ngotot, jangan berkeras-keras itu maksudnya. Itu masalah ijtihad. Jadi kalau ijtihad itu tidak bisa dihapus oleh ijtihad ulama sesudahnya. Makanya pada beberapa hal mungkin harus kita sepakati bahwa kita tidak sepakat. Karena di beberapa hal memang sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Makanya ya sudah harus berlapang dada kalau perkara ijtihadiyah itu. Jadi mengerti ya. Nah ini, tapi kalau masalah Quran dan Sunnah itu berlaku nasikh mansukh. Berlaku dalil yang menghapus dan dalil yang dihapus. Makanya tadi ayat tentang pembolehan wasiat untuk ahli waris dihapus dengan adanya ayat waris. Nah kalau di hadis larangan ziarah kubur itu dihapus dengan hadis tentang perintah ziarah kubur. Yang tadinya dilarang menjadi boleh, bahkan disunnahkan dalam Islam.
Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ayat mana saja yang kami nasahkan, kami hapus maksudnya, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh itu telah sesat dari jalan yang lurus. Al-Baqarah ayat 106 sampai 108. Contoh yang lain, ayat yang oleh Allah dimansuh ya, dinasah. Itu contoh misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Diganti dengan apa oleh Allah? Dengan dia mansur dengan ayat wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tadinya perintahnya bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi perintah berikutnya bertakwalah semampu kalian. Nah, ya, jadi makanya dalam Islam itu bertakwa itu semampumu. Tapi semampumu itu tidak sama dengan seenakmu loh ya. Nanti semampumu dipahami seenakmu. Bukan, semampumu itu semampu yang bisa kita lakukan. Makanya gini, dalam Islam itu ada larangan takalluf. Takalluf itu apa? Membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Itu namanya takalluf. Dalam Islam tidak boleh itu, tidak boleh. Kalau dicontohkan dalam hadis tentang orang yang takalluf itu, ketika ada 3 orang sahabat radhiyallahu anhum sowan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh beliau bertiga, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, pemuda yang sangat semangat beribadah itu. Kalau Rasulullah saja SAW sebegitunya dalam beribadah, apalagi kita. Maka yang satu ngomong, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan beribadah terus dan tidak akan menikah. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Selang berapa waktu datanglah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diceritakanlah kejadian itu oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mencari 3 orang itu, dipanggilnya 3 orang itu dan Nabi bertanya, "Apa betul kalian yang berkata begini begini begini?" "Benar ya Rasulullah, lihat saya," kata Nabi. "Saya sholat malam, saya juga tidur. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Dan saya juga menikah," kata Nabi. Sampai tambahkan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Kalau sampai terlalu semangat ibadah sampai benci pada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Maka kemudian itu dilarang. Takalluf namanya, membebani diri di luar kemampuan. Makanya ketika Nabi masuk ke masjid, beliau lihat di tiang masjid itu salah satunya ada tali. Nabi tanya, "Talinya siapa ini?" Kata orang-orang, "Talinya Zainab radhiyallahu anha ya Rasulullah. Dia kalau ngantuk sholat malam,
ikat badannya di tiang masjid ini. Maka kata Nabi, lepaskan, ini berlebihan, kata Nabi. Ini berlebihan. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ngantuk tidur. Takutnya nanti maunya memuji Allah malah memaki. Nah, itu namanya takalluf. Makanya kalau dalam Islam badan ini punya hak. Kalau capek istirahat, kalau lapar makan, kalau ngantuk apa? Tidur. Itu seperti itu. Tapi ingat, walaupun takalluf dilarang, di dalam Islam mujahadah diperintahkan. Bersungguh-sungguh, mujahadah itu bersungguh-sungguh. Saya ulang ya, walaupun takalluf dilarang, tapi ingat, bersungguh-sungguh itu disyariatkan, mujahadah. Di surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, sungguh akan kami antarkan dia ke jalan-jalan buat dia sampai kepada kami dengan selamat. Artinya apa? Kita mesti bermujahadah, tapi jangan takalluf. Ingat tadi takalluf apa? Membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri. Jadi hak istirahatnya ditiadakan. Kalau mujahadah enggak. Kalau mujahadah itu gini, ketika kita ngantuk itu tidur, betul, tidak salah. Tapi orang yang mujahadah dia akan berpikir, ini ngantuk apa ngantuan? Nah, itu pertanyaannya. Itu kalau orang yang mujahadah. Jadi kalau orang yang mujahadah itu mikir, ini ngantuk apa? Ngantuan. Kalau ngantuk gimana? Memang kurang istirahat, kurang makan, mungkin memang lelah. Oke, ngantuk. Ya sudah tidur. Memang betul-betul apa? Ngantuk. Tapi kalau perasaan makan cukup, istirahat cukup, kok ngantuk aja. Berarti itu apa namanya? Ngantuan. Kalau ngantuan dilawan, dimujahadai, minum kopi apa, ngunyah marning atau apa gitu. Sekiranya bangun itu seperti itu. Itu kalau ngantuan itu. Nah, terus kemudian sebagai bentuk mujahadah ya dipersiapkan, kayak misalnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kan sepatutnya kita mujahadah, terutama di malam-malam ganjil, melean semalam itu. Ustadz, itu nanti dolim pada diri sendiri. Sesekali, enggak terus-terusan. Dimujahadai. Sopir bis malam saja itu demi uang ratusan ribu melek semalaman. Apa? Demi uang ratusan ribu dia rela melek semalaman. Sopir bis malam itu loh. Demi uang ratusan ribu itu loh. Dia rela melek semalaman. Ya mosok kita demi Lailatul Qadar enggak siap melek semalaman. Kira-kira gitu. Loh, sopir bis malam itu kan hanya berapa sih? Paling ratusan ribu yang dia dapat. Tapi dia rela melek semalaman. Loh, kita mau ngejar Lailatul Qadar, mosok nggak mau melek semalaman. Ustadz, sopir itu dipersiapkan staminanya. Loh, kita juga sama. Mereka sebelum berangkat nyopir, mereka istirahat yang cukup, minum minuman yang ruso-ruso itu atau apa sih nggak paham, kopi macam-macam. Ya kita juga sama. Kalau memang mau melekan, ya monggo dipersiapkan staminanya supaya kuat apa? Melek. Apa kopi tanpa gula misalnya, gula tanpa kopi. Ya terserah lah. Bos pokoknya bagaimana lek-lekan itu. Bu yo apa caranya? Apa barang mbek bojo kayak Bu Ira misalnya malam-malam itikafnya di diskum itu. Nah, melek picit-picitan wis nglanang supaya supaya gak ngantuk. Misalnya mujahadah namanya. Wong kita ini kadang gini loh. Kalau untuk prestasi-prestasi, untuk mengejar prestasi duniawi, kita itu jarang protes. Tapi prestasi ukhrawi kadang sering protes kita itu. Enggak tahu kenapa. Kita ini loh untuk gelar S1 saja, itu kadang korban waktu, biaya, tenaga, pisah dengan keluarga, itu enggak protes. 10 hari terakhir bulan Ramadan ngono protesnya. Padahal cuman ngomel. Padahal cuman 10 hari untuk mendapat gelar mutakin. Untuk dapat gelar S1 saja itu loh. Kita itu rela pisah dengan keluarga, korban waktu, korban biaya, korban tenaga, korban perasaan. Dan itu bisa makan waktu 4 tahun lebih bahkan kadang. Kalau 7 tahun kan mahasiswa abadi sudah itu. Jadi singkat cerita maksudnya itu gini loh. Seseorang itu prinsipnya kalau untuk dunia kadang nggak protes gitu. Sementara kalau untuk perkara ukhrawi sering protes saya. Oh gitu.
Kalau tanya kenapa, wallahu alam bisawab. Padahal untuk mendapat gelar takwa itu notabene adalah kemuliaan dunia akhirat. Dan itu pun kadang yang Allah minta dari kita, dalam pengertian yang Allah suruh dari kita itu kan cuma 10 hari, nggak banyak kadang. Itu pun malamnya aja kadang, nggak harus seharian full. Kalau sanggup bagus, alhamdulillah. Itu seperti itu. Nah, ini namanya mujahadah namanya. Jadi takalluf dilarang, tapi mujahadah diperintahkan. Nah, ayat tentang takalluf itu, tentang haqqa tuqati itu dimansukh dengan wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dari semampumu, bukan seenakmu. Ingat-ingat ya. Bukan apa tadi? Seenakmu, tapi semampumu. Tafsir perkata, nasakh, an-naskhu itu ya, berarti menghapus, atau nasakha itu menghapus. Orang Arab berkata nasakhati syamsu az-zilla, berarti matahari itu menghapus bayangan. Nasakhati syamsu az-zilla, ini transliterasi malah tambah repot, mending Arab aslinya. Maksudnya sinar matahari menghilangkan bayangan. Di antara penggunaan makna ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala, fayansakhullahu ma yulqi syaiton. Allah menghapus atau menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan. Nasakh yang berarti memindahkan dari suatu tempat. Di antara penggunaan makna ini adalah ungkapan Arab nasakhtul kitab, yang berarti aku memindahkan apa yang tertera di dalamnya ke kitab yang lain. Di antara penggunaan makna ini juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala, idza kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jasiyah ayat 29. Nasa yang berarti pengganti, orang Arab mengatakan nasakhal qadhi al-hukma, hakim menghapus hukuman itu. Maksudnya hakim mengganti putusannya dengan putusan yang lain. Demikian pula orang Arab mengungkapkan nasakhash syari'u as-sunnah awil as-sunnah awil ayat. Membuat syariat Allah menghapus sebuah surat atau ayat. As-surah itu maksudnya surah tadi ya. Ya as-surah wal al-ayat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain. Mana seperti ini juga terdapat ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayatin, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. Nasa yang berarti mengalihkan, seperti beralihnya satu warisan kepada pewaris lain. Makna dalam tinjauan dari segi bahasa. Jadi secara bahasa nasah mansuh itu, nasah itu maknanya bisa sangat banyak sekali, mulai dari menghapus, memindah, mengganti, mengalihkan, dan macam-macam tadi itu. Tapi ya tadi saya katakan bahwa ada yang memang dihapus total, dalam pengertian memang nggak dipakai lagi sudah. Seperti tadi, intubdu au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulah nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na, terus ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, terus rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, terus sampai wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya wa'fu anna wa firana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Itu sebagai pertanda bahwa semua yang kita tidak mampu itu sudah diampuni oleh Allah, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan hati.
yang susah kita kendalikan. Makanya dulu ada beberapa sahabat itu yang naksir janda yang masih dalam masa iddah. Nah, kan tidak boleh mengungkapkan lamaran secara eksplisit, tapi hatinya itu sudah berkecamuk itu mikirin janda itu. Dan Al-Quran menyatakan sudah diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena dia bisa menahan diri dalam hatinya, tidak mengungkapkan. Nah, jadi makanya kalau ada seorang yang dalam tanda kutip ya cinta terlarang, kalau dia bisa menahan diri dari mengungkapkannya, maka masuk dalam ayat itu, sudah diampuni oleh Allah. Tapi begitu terungkap, tidak bisa. Dia kena hisab sudah kalau terungkap. Allah kasih keringanan, boleh diungkapkan tapi pakai bahasa sindiran. Kalau kepada janda yang dalam masa iddah, tapi ini cerai mati ya, bukan cerai hidup. Kalau cerai hidup tidak boleh, yang cerai mati maksudnya itu. Si lanang si ono, pasti ada kemungkinan rujuk, tidak boleh. Tapi kalau cerai mati boleh, tidak apa-apa. Kalau cerai mati. Bahasa sindiran, nggak pengalaman ngerayu janda sih. Jadi adalah pokoknya itu bahasa sindiran. Enggak pengalaman. Enggak kan kadang orang nanya bagaimana contoh sindiran itu. Saya sempat googling juga itu. Bagaimana merayu janda tapi yang sindiran gitu. Ya saya udah lupa. Ya itu deh, alhamdulillah nggak pengalaman itu. Tapi nanti tinggal searching di Google aja bagaimana bahasa sindiran itu. Ya kalau gini kan nggak boleh. Nanti kamu jangan kawin sama orang lain aja. Nggak boleh itu karena langsung nabrak. Karena dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau pakai sindiran boleh. Saya membayangkan ngomong sama anaknya kali ya. Yung, aku juga mau jadi bapakmu. Tapi ngomong kencang dengan ibunya gitu. Gitu. Mungkin gitu kali bahas. Contohnya mungkin begitu. Allahu Akbar. Atau main ke rumah janda itu begitu mau pamit ngomong, aduh aku terasa berat ya mau pulang. Kenapa mas berat? Rupanya di hatiku ada kamu. Itu terang-terangan apa nyindir itu? Oh datangnya itu ya kan ya namanya juga PDKT Bu yang penting nggak boleh terang-terangan. Kalau nyindir boleh pokoknya nggak boleh terang-terangan. Itu keringanan dari Al-Quran itu, keringanan dalam Al-Quran itu. Nggak ada Bu Ani sih soalnya. Oh ada online kali ya, lupa saya. Oh lanjut. Sampai mana tadi ini wis? Sedangkan menurut istilahnya nasa adalah puncak. Nasa adalah apa tadi? Puncak. Puncak hukum yang disimpulkan dari suatu ayat digantikan dengan hukum yang lainnya. Para pakar fikih dan usul fikih menjelaskannya dengan banyak definisi. Yang demikian kami pilih yang paling komprehensif dan sesuai perkembangan, yaitu definisi yang diutarakan oleh Ibnul Hajib. Beliau menyatakan nasah adalah pengangkatan atau penghapusan suatu hukum syariat dengan dalil syariat lainnya yang datang belakangan. Jadi kalau ada ayat terus ada ayat berikutnya yang datang dan ayat ini nggak bisa dikompromikan, maka bisa berarti dia nasih mansukh. Saya mau terangkan urutannya dulu. Kalau ada ayat Al-Quran yang tampaknya secara tekstual bertentangan gitu ya, secara teks tampaknya bertentangan, maka kayak tadi contohnya ayat tentang wasiat sama ayat tentang waris. Yang betul dia dapat wasiat atau dapat waris ya, itu kan gitu. Oke, tampak ada pertentangan. Maka kalau bisa dikompromikan. Jadi kalau bisa dikompromikan apa tadi? Dikompromikan. Kalau nggak bisa dikompromikan, kalau untuk ayat tidak mungkin kita pilih yang paling kuat ya. Kalaupun bisa, maka ayat yang khusus lebih kuat daripada ayat yang umum misalnya.
Tapi saya wallahu alam, saya kurang tahu masalah ini. Kalau hadis memang ada kemungkinan yang paling kuat. Dilihat rojih marjuhnya. Jadi setelah dicoba dikompromikan, maaf saya salah urutannya, saya salah. Kalau nggak bisa dikompromikan, baru dicari mana yang lebih dulu, mana yang belakangan datang, nasih mansuhnya. Terus mutlak muqayyadnya, amkhosnya dicari itu. Mana dalil yang global, mana dalil yang khusus, mana itu cari. Terakhir baru ditarjih, mana yang paling kuat. Biasanya sih kalau tarjih ini lebih kalau Al-Quran tadi, ini ayat global, ini ayat khusus, dimenangkan yang khusus kalau untuk kasus tertentu. Kalau nggak ketemu dalil khususnya pakai payung umum, itu kalau di Al-Quran biasanya. Tapi kalau kemudian hadis itu dimungkinkan adanya nasih rojih marjuh. Misalnya hadis mutawatir lebih kuat daripada hadis yang ahad masyhur. Hadis ahad masyhur lebih kuat daripada hadis ahad aziz. Hadis ahad aziz lebih kuat daripada hadis ahad gharib misalnya. Terus hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim lebih kuat daripada hadis Bukhari Muslim yang tidak muttafaqun alaih. Hadis Ya enggak apa-apa Ibu, dengerin aja. Saya juga enggak ngerti. Ya wis. Hadis Bukhari Muslim yang tidak muttafaqun alaih lebih kuat daripada hadis Bukhari. Hadis Bukhari lebih kuat daripada hadis Muslim. Terus baru nanti ke bawah. Itu urutannya itu begitu. Itu terakhir baru nanti dicari rojih marjuhnya. Jadi mana dalil yang unggul dan mana dalil yang diunggulkan. Itu yang dikalahkan, maksudnya diungguli, yang diungguli. Mana yang unggul dan mana yang diungguli itu, yang kalah itu. Itu baru nanti berlaku itu. Nah, ini masuk dalam nasih mansuh. Rajir nasih mansuh ini masih masuk dalam analisa awal-awal. Kalau nggak bisa dikompromikan, maka dicari mana yang lebih dulu ada dan mana yang belakangan. Maka ayat yang lebih dulu itu dihapus oleh ayat yang berikutnya, atau hadis yang lebih dulu itu dihapus oleh hadis yang berikutnya. Itu seperti itu. Contoh hadis yang sudah dihapus itu, contohnya apa misalnya? Tadi saya contohkan ziarah kubur ya. Contoh yang lain misalnya ketika terjadi bencana. Ketika terjadi bencana itu Nabi pernah melarang para sahabat menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maksudnya harus segera dibagikan ke tempat bencana supaya kemudian ya, karena ada saudara yang butuh bantuan untuk kemanusiaan. Saat itu usulan ingin, ya Rasulullah, bagaimana kalau kurban ditiadakan tahun ini untuk bantu bencana? Kata Nabi, kurban tetap dilakukan karena itu syariat. Nah, tapi muslimin dilarang menyimpan lebih dari 3 hari. Tapi begitu bencana itu sudah selesai, sahabat sudah boleh menyimpan sampai terserah mereka lah. Itu gak ada batasnya. Berarti apa itu? Ya dulu kan dikeringkan, bisa dikeringkan. Nah, jadi dalil larangan 3 hari lebih dari 3 hari menyimpan daging kurban itu sudah dihapus dengan dalil yang membolehkan setelahnya karena sudah tidak ada lagi bencana. Bisa dimengerti ya? Nah, itu contoh saja. Nasakha berarti berasal dari kata anisyan yang berarti lupa. Kata ini menjadi lawan dari kata adzikr, ingat. Maksudnya dalam penggalan kata ini menghapusnya dari dalam hati ingatan maksudnya. Kata ini sebenarnya juga bermakna hilangnya ingatan. Pendapat yang seperti ini diriwayatkan dari Qatadah. Kalau Nabi itu tidak lupa, tapi kadang beliau memang dibuat lupa oleh Allah. Inilah unsi walakin unsa. Aku ini tidak lupa, tapi aku ini dibuat lupa oleh Allah supaya tidak dituhankan ya. Sebagaimana salah itu, Nabi itu kan maksum, terhindar dari dosa, tapi tidak terhindar dari salah karena beliau sengaja dibuat oleh Allah pernah bersalah supaya tidak dituhankan. Itu aja sih sebenarnya. Tapi salahnya Nabi jadi pelajaran kalau umatnya mengalami kesalahan yang sama, itu biar ada solusinya. Dan kesalahan-kesalahan Nabi itu kesalahan yang tidak merendahkan derajat beliau sebagai Nabi dan Rasul, sebatas pada kesalahan sebagai manusia lumrahnya itu.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Nggih, monggo. Ayat yang kan pernah ada ayat yang mewajibkan Rasul untuk sholat tahajud ya Ustaz. Terus Bu. Lalu jadi sunnah sama Ustaz itu termasuk ayat yang masuk. Tahajud itu wajib bagi Nabi sampai beliau sedo. Oh, Tapi bagi umatnya itu sunnah. Ya. Jadi emang ada yang khusus untuk Nabi, wajib, tapi tidak untuk umatnya. Nggih monggo. Kumaulan. Ada di permulaan kitab Bidal Mujtahid seingat saya itu ada kata-kata gini, ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Jadi perbedaan di kalangan para imam itu rahmat bagi umat. Jadi bukan yang ikhtilaf ummati rahmatun wa ijtima'u ummati ni'matun. Jadi berbedanya umatku adalah rahmat, persatuannya adalah nikmat, bukan itu. Yang saya tahu adalah ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Itu ada dalam permulaan kitab Bidatul Mujtahid, perbedaan di kalangan para imam itu rahmat bagi umat. Maksudnya gini Bu, gara-gara ada keringanan-keringanan atau perbedaan-perbedaan di antara para ulama itu, sehingga kita umat ini bisa lebih mudah dalam mengamalkan agama. Contoh Bu Ria kemarin kan nanya, atau Bu Dokter nanya soal jilbab itu, soal pas sholat yang harus sampai maju ke depan. Karena kalau kata Imam Nawawi, area wajah itu kan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ini, terus jambang ini harus tertutup kalau untuk sholat. Tapi kalau untuk wudhu jambang harus dihapus, harus diusap, harus dibasuh, maksud saya, mohon maaf. Nah, tapi karena ya kalau misalnya ibu-ibu, aduh selama ini saya nggak gitu, ada pendapat yang meringankan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu walaupun bagian bawah kebuka gini tetap sah, tidak ada masalah dalam mazhab Hanafi. Jadi ibu tidak ada kewajiban mengulang sholat itu, karena masih ada ulama yang insya Allah menganggap sah sholat itu. Cuman kedepannya kalau ingin lebih berhati-hati ya mukenanya dimajukan ke depan sini sampai di sini. Itu seperti itu. Itu misalnya. Itu dalam mazhab Syafi'i yang agak ketat. Kalau dalam mazhab Hanafi agak longgar. Turun ke bawah ini pun tidak ada masalah, tetap sah. Itu dalam mazhab Hanafi tadi. Itu seperti itu. Nah, terus contoh yang lain misalnya pernyataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku bersyukur pada Allah para sahabat itu berbeda-beda sehingga itu membuat aku lebih leluasa dalam beragama. Gara-gara perbedaan di antara para sahabat itu kita jadi lebih leluasa dalam beragama. Itu maksudnya. Bagus. Jadi gini, kalau sependek yang saya pahami, kayak saya kan bermadzhab Syafi'i. Saya insya Allah berusaha konsisten dengan madzhab Syafi'i saya semampu saya, tapi kadang ada keadaan-keadaan tertentu di mana saya kadang terpaksa menggunakan madzhab selain Syafi'i. Bukan karena meremehkan, bukan, tapi karena kebutuhan. Jadi dan saya tahu dasarnya itu, jadi bukan ngawur gitu. Nah, jadi kalau begitu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Bu, kalau kita pindah-pindah itu hanya karena ngambil enaknya tok. Nah, ngambil enak. Nah, ibu-ibu kalau mau yang lebih berhati-hati, memang bukan hanya dimajukan ke depan. Tapi namanya orang kadang-kadang melorot gini. Nah, ya sudah, tetap sah dalam mazhab Hanafi, tetap sah, nggak ada masalah. Insya Allah begitu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Prinsipnya itu dalam sholat terutama. Prinsipnya itu prinsipnya terutama dalam sholat terutama. Kalau dalam sehari-hari bisa lebih ketat lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i mesti pakai cadar. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sholat tadi itu. Kalau di luar sholat dalam mazhab Syafi'i ada yang syariat tentang pakai cadar. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketat sebenarnya. Kalau mazhab Hanafi agak longgar memang. Makanya orang-orang India yang di Mekah itu kadang pakaiannya sederhana, santai-santai karena mazhabnya Hanafi. Hanafi itu santai dalam masalah aurat. Hanafi. Iya, Hanafi itu. Orang India Pakistan. India kan pakaiannya santai-santai orang India yang India yang perempuan ya. Oke.
Tapi kan ini termasuk yang tidak harus nempel secara kulit ke kulit, yang penting nempel bumi. Kalau jidat ini kan termasuk yang harus nempel secara langsung, kulit ketemu kulit, kulit ketemu lantai. Nah, sementara kalau ini nggak harus nempel. Yang penting nyentuh. Hidung nggak harus kulit ketemu lantai, tapi hidungnya nempel ke lantai, yang penting tertutup cadar nggak ada masalah. Untuk perempuan ya, kalau untuk laki-laki makruh. Laki-laki, kalau perempuan tidak apa-apa. Tapi dia kan nempel ke lantai kan? Tetap nempel ke lantai tuh? Iya, tidak ada masalah. Sama dengan tidak ada masalah. Sama dengan ujung kaki, Bu. Ujung kaki itu yang penting nempel buminya. Kalau pakai kaos kaki, tidak apa-apa. Ya, kaos. Jadi kayak ibu pakai kaos kaki, sholat. Iya. Kalau laki-laki pakai cadar itu makruh. Makruh dalam sholat makruh. Kalau perempuan ihram pakai cadar tidak boleh, kecuali cadarnya terpisah dengan wajah. Jadi kayak topi gitu terus gini, itu baru boleh. Kalau perempuan. Tidak apa-apa, sampai sini tidak apa-apa. Pas ini juga nggak ada masalah. Pas, yang penting pas. Supaya nggak melorot, pakai yang ada karetnya. Kalau nggak ada karet nasi uduk juga nggak apa-apa. Baik, kalau di dalam madhab Syafi'i yang saya pahami, aurat wanita itu sampai pergelangan sini. Jadi punggung tangan boleh diperlihatkan, tidak ada masalah. Jadi orang-orang dulu supaya nggak melorot kainnya gini, dibuatkan kayak cincin ke sini, tidak ada masalah. Tidak juga nggak apa-apa sih, terserah. Yang penting kita kalau misalnya dirasa mau melorot ya dinaikkan lagi, ditutup lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maka, nggih. Nasihat apa, Bu? Wasiat itu kan tergantung yang meninggal, Pak. Dia bikin atau enggak, atau dia ngomong atau enggak. Kalau itu orang yang harusnya dapat bisa tidak dapat. Emang iya. Jadi gini, wasiat itu memang terserah yang akan meninggal itu memang. Terserah dia mau buat wasiat atau tidak. Kayak ibu misalnya, ibu atau siapapun, ditanya ibu siapapun. Kalau ibu misalnya berkenan mau membagi ke saudara ibu, ya tinggal ibu buat wasiat. Kalau maaf ibu ada anak laki-laki? Ada ya, berarti saudara ibu kan nggak dapat. Maka misalnya ibu mau buat wasiat buat mereka, tidak apa-apa buat saudara ibu. Kenapa? Karena ibu tahu saudara ibu nggak akan dapat bagian waris. Kalau dia bukan ahli waris. Iya, kalau dia nggak dapat bagian waris, bukan saudara ibu ahli waris sebenarnya. Cuma karena, Kalau dia ahli waris, Pak. iya saya ulang. Saudara ibu itu ahli waris. Saudara kandung ibu. Cuman dia tidak mendapatkan bagian waris karena ada anak laki-laki. Itu kalau dalam ilmu waris, Bu, namanya mahjub terhalang. Mahjub hirman, terhalang sama sekali, tidak dapat bagian sama sekali. Ya, karenanya kalau ibu misalnya di antara saudara itu ada yang baik banget sama ibu, misalnya ngerawat ibu apa macam-macam misalnya gitu ya. Aku pengen bagilah ke saudaraku ini, tak tuangkan wasiat. Boleh, tidak apa-apa. Itu ahli waris itu, tapi terhalang. Kalau ahli waris ibu maksud ada ahli waris yang dapat bagian waris, nggak bisa dapat wasiat. Contoh misalnya, ibu punya anak, di antara anak ibu ada yang tidak mampu. Ibu buatkan wasiat, pokoknya nanti ini harta saya untuk anak saya perempuan yang ini misalnya, nggak bisa. Kenapa? Karena anak dapat bagian waris. Ya, saya kira itu. Jadi nggak bisa ketemu waris sama wasiat, nggak ketemu. Kalau ibu mau dihibahkan dari sekarang, semua dapat bagian sesuai dengan yang ibu mau. Tapi harus adil spiritnya karena dihibahkan sejak hidup gitu. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Harus tertulis ya bahasa Arab. Ya, Kalau cuma ngomong kan kita ngomong aja. Gini. Kalau kita ngomong hukum agama, ucapan pemindahan hak yang ada ijab qabul, ada penyerahan dari orang tua, ada penerimaan dari anak, itu sudah cukup sebenarnya secara hukum agama. Cuman kalau mau lebih amannya, sepatutnya lah ada hitam di atas putih, syukur-syukur ada saksi. Itu bukan apa-apa, takutnya di belakang hari ada rame-rame gitu, ngerinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Ada dulu dengan apa sih maksud Allah menurunkan ayat-ayat yang masak. Dan itu ayat itu kan tetap kita bisa
digunakan sebagai dalil dalam hukum kayak gitu bisa kan? Ibu bingung, pegangan. Ya, maksudnya Ya. menurunkan Ya. Baik. Ibu tahu nggak apa artinya wahyu itu? Apa artinya wahyu itu artinya? Kan Al-Quran kan wahyu. Apa wahyu itu? Wahyu itu pembelajaran yang berjenjang. Ya, nabi-nabi terdahulu itu kitab sucinya langsung turun jadi langsung satu lah. Kecuali Nabi Muhammad SAW turunnya bertahap, berjenjang itu. Kenapa? Kata Allah, linusabbita bihi fuadak, agar hatimu lebih tentram, lebih kokoh. Nah, sehingga dalam Islam itu ada tahapan-tahapan pensyariatan yang itu nanti penting bagi kita. Saya kasih contoh Bu ya. Dulu khamar halal apa halal dulu? Dulu halal awalnya. Ketika Nabi pertama kali diutus, halal khamar itu. Kenapa coba? Karena saat itu masyarakat Mekah itu kebiasaannya teler, mabuk. Termasuk dalam sholat. Sholat dalam mabuk itu dulu awalnya boleh. Awalnya dulu. Nah, terus Quran tidak langsung mangkas habis. Boleh mabuk tapi jangan pas sholat ya. Ya, oke. Mulai ada larangan tuh. Bertahap. Oke, mulai ada larangan. Terus lama-lama dilarang total. Mau di dalam, di luar sholat, dilarang khamr itu sama sekali. Apa hikmahnya coba? Ibu, sekarang ada penanganan untuk orang yang kena narkoba ya. Itu langsung dibabat habis nggak? Enggak ya, tetap dikasih tapi dosisnya semakin dikurangi sampai tuh hikmahnya itu diantaranya. Bisa dipahami ya maksudnya? Ya. Jadi hikmatut tasyriknya di situ itu. Hikmatut tasyriknya. Jadi ada tahapan-tahapan di mana Quran itu tidak langsung menghajar habis larangan itu, tapi sampai puncaknya akhirnya dilarang. Itu buat kita hikmahnya itu. Ketika kita berhadapan pada sesuatu yang serupa, maka tahapannya seperti itu tadi. Nah, jadi bukan langsung dilarang sama. Jadi boleh tetap diberikan tapi dikurangi sampai akhirnya dia sudah bisa betul-betul tidak punya ketergantungan terhadap narkoba itu dan seterusnya itu contoh. Judi juga sama, awalnya judi itu boleh awalnya. Nah, terus masyarakat diajak berpikir. Kan mereka bilang kan kita judi juga untuk nafkah keluarga, untuk ekonomi macam-macam. Apa jawaban Quran? Oke, memang ada manfaatnya judi itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kata Allah. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Oke, judi memang ada manfaatnya. Cuman dosanya juga besar, kata Al-Qur'an. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya itu. Maka terus dilarang. Nah, jadi enggak langsung di-cut gitu loh, Bu. Mungkin kita ketemu kan ada orang yang keranjingan pinjol misalnya. Kok pinjol apa jenenge judol misalnya. Kalau kita cut langsung mungkin dia nggak bisa. Kita ajak dia berpikir. Jadi kita nggak langsung main haram aja, tapi kita ajak berpikir. Oke, kamu mungkin mendapatkan manfaat, tapi ingat loh, risikonya lebih besar daripada kita terangkan lah itu. Apalagi kata dosa itu Allah menggunakan kata ismun. Ismun itu buntut yang panjang. Dampak dari perjudian itu buntutnya panjang biasanya. Naudzubillah min syarri dzalik, itu contoh saja. Jadi hikmahnya di kitanya Bu justru. Di samping di masa Nabi itu ada proses yang bisa kita pelajari. Terus dalam konteks kekitaan itu bisa kita tarik sebagai hikmatut tasyrik namanya itu. Nah, namun ada beberapa yang langsung Nabi cut haram seperti zina. Zina langsung haram. Enggak pakai oke, kamu yang zina yang sebulan sekali ya dikurangi lah ya 3 bulan sekali. Enggak gitu. Oke, zina langsung di-cut haram zina itu. Nah, jadi kalau yang begitu langsung di-cut. Jadi ada beberapa yang memang langsung di-cut dalam Islam, tapi ada beberapa yang kayak syirik langsung di-cut. Enggak bisa, langsung di-cut itu syirik itu enggak boleh. Itu ada beberapa yang langsung di-cut itu. Nah, tapi ada beberapa yang memang berproses itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi itu sebenarnya itu kalau di dalam materi yang lain itu ada namanya tarikh tasyrik, sejarah pensyariatan. Dulu sholat itu sambil ngobrol boleh loh, dulu itu sholat itu. Iya, jadi saya sholat dari mana aja kok terlambat? Ya dari dia enggak. Sholat sambil sholat itu boleh dulu itu. Iya dulu. Terus lama-lama dilarang. Ya karena orang Arab mungkin belum terbiasa hening kali ya orang Arab itu. Kan orang Arab kan suaranya kan dan rame orang Arab itu. Mungkin awalnya belum biasa hening, terus lama-lama diheningkan. Bertahap aja. Itu tahapan-tahapan itu.
Ya, seolah-olah Allah mau ngajarin kepada nabinya bahwa ini manusia loh yang kamu hadapi, dia butuh tahapan-tahapan. Tadinya dia belum bisa, dia tadinya hanya telentang, mulai belajar mengkerep, mulai belajar merangkak, itu bertahap. Dan faktanya kan sebagian orang yang spiritualnya langsung melejit, itu biasanya nggak lama biasanya. Iya, biasanya nggak lama. Dan saya ketemu dengan beberapa, kalau nggak ada pertolongan dari Allah ya, kalau nggak ada pertolongan dari Allah, orang yang spiritualnya langsung saklek, setinggi itu kebanyakan langsungan sering kali jatuh. Justru yang pelan-pelan itu malah yang kuat biasanya, yang bertahap itu malah yang kuat. Dan tapi kalau yang pelan kadang kalau ditanya kapan berubahnya, ya ini lagi berproses, lama banget berprosesnya, takutnya keburu bosok. Jadi kita jangan cuma berproses tapi harus berprogres. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pribadi memahami begitu Bu Dini ya. Saya kira itu, Allah a'lam bishawab. Oke, monggo Bu Masturah. Bapak menyinggung bagi kurban. Kan ada batasnya Pak menyimpan. Umpamanya udah lewat tadi berapa lama Pak? 3 hari. 3 hari. Iya, dulu. Terus. Umum aja gitu. Enggak, terus Ibu tanya. Itu udah lewat, kan entah lupa, entah bagaimana gitu. Besarnya itu dikasihkan ke siapa Pak? Atau peringatan atau apa? Bagus. Jadi gini, yang saya ceritakan tadi itu gini Bu ceritanya. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ceritanya ada bencana. Ada bencana di satu masyarakat tertentu, para sahabat usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau tahun ini nggak ada kurban, uangnya buat bantu mereka yang kena musibah. Kata Nabi, tetap kita kurban. Kenapa? Karena syariat itu. Nah, tapi ini perintah Nabi, muslimin dilarang menyimpan daging kurban untuk tahun itu saja. Dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Mau tidak mau kan mereka kan tidak bisa nyimpan lama, sehingga harus dikeluarkan. Di mana keluarkannya? Disuruh bantu saudaranya yang kena musibah itu, dialihkan ke sana. Jadi dialihkan ke sana, sehingga saat itu muslimin mengalihkan bantuan berupa daging yang sudah dikeringkan atau apa dikirim ke saudaranya yang kena musibah itu. Begitu caranya Bu. Dan itu hanya berlaku saat itu saja. Sekarang sudah diperkenankan, beberapa ibu-ibu malah nyimpennya sampai tahun berikutnya. Ya, kalau di saya alhamdulillah nggak sampai iya. Iya, cepat habis. Bebas kapan aja. Berapa lama terserah Ibu. Bebas, tidak ada batas, bebas. Tidak ada batas. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.